Oke, sekarang lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Seorang pedagang ayam memperoleh hasil penjualan Rp440.000 dengan untung 10%. Yang ditanyakan adalah besar modal pedagang tersebut. Oke, langsung saja kita jawab. Modal di sini rumusnya adalah kita gunakan 100 karena awal, kemudian dibagi dengan 110 didapat dari mana? Dari 100 ditambah 10. Karena di sini untungnya adalah 10%. Nah, dikalikan dengan Rp440.000 karena di sini hasil penjualannya ini adalah memperoleh Rp440.000. Nah, di sini kita operasikan 100 dibagi 110 dikali Rp440.000. Nah, di sini kita tinggal dibagi ya, 44 dibagi 11 itu adalah 4. Kemudian nolnya turun, maka menghasilkan nilai Rp400.000. Jadi modalnya ini adalah Rp400.000. Jadi besar modal pedagang adalah Rp400.000. Ini gampang banget, ini easy. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya di kelas atau di e-learning atau di WA. Oke, silahkan catat soal nomor 6 di buku catatan kalian. Kalau sudah, lanjut soal nomor 7. Number 7. Seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp250.000 dan biaya perjalanan itu adalah Rp50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Yang ditanyakan adalah harga penjualan barang tersebut. Di sini adalah sebuah barang dan ini orangnya senang karena mengalami keuntungan. Nah, kita jawab di sini yang pertama kita tentukan dulu modal awalnya. Modal awal itu sama dengan harga barang dan plus atau ditambah biaya perjalanan. Harga barangnya ini adalah Rp250.000. Nah, ditambah dengan biaya perjalanannya, jadi Rp50.000. Berarti tinggal dijumlahkan ya, Rp250.000 ditambah dengan Rp50.000, maka misalkan nilai atau hasil Rp300.000 atau Rp300.000. Nah, di sini adalah memperoleh untung 15%, berarti tinggal dikalikan ya, Rp300.000 dikali dengan 15%, maka menghasilkan nilai atau hasil Rp45.000 atau Rp45.000. Nah, kemudian rumusnya di sini adalah harga jual barang itu sama dengan modal awal ditambah dengan keuntungan. Modal awalnya ini adalah Rp300.000 di sini karena modalnya ini Rp300.000. Nah, ditambah dengan keuntungannya 15% dikali 300 itu menghasilkan Rp45.000. Maka tinggal dijumlahkan ya, Rp300.000 ditambah dengan Rp45.000. Maka hasilnya adalah Rp345.000. Jadi harga penjualan barang adalah Rp345.000. Gampang ya ini soalnya. Silakan kalian catat di buku catatan kalian soal nomor 7 ini. Kalau sudah, lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8. Astagfirullahaladzim. Soal nomor 8. Oke, soal nomor 8, number 8. Farhan menjual TV seharga Rp1.400.000. Jadi harganya TV ini adalah Rp1.400.000. Jika ia untung 40%, untungnya itu adalah 40% dari penjualan tersebut, maka harga TV ketika dibeli Farhan adalah, ini easy banget ini, langsung saja kita jawab. Pertama kita tentukan dulu harga beli. Harga beli rumusnya di sini 100% dibagi dengan 100% ditambah 40%. 40% ini didapat dari keuntungannya, karena keuntungannya 40%, maka kita tuliskan di sini 40%. Lalu kita kalikan dengan Rp1.400.000 karena Farhan ini menjual seharga Rp1.400.000, maka di sini kita tuliskan Rp1.400.000. Nah, di sini tinggal kita operasikan. Di sini 100 tambah 40 itu adalah 140. Di sini 100% masih sama, kemudian persennya ini ikut ya. Jadi 100% tambah 40% itu adalah 150%. Lalu kita kalikan dengan Rp1.400.000. Nah, di sini gampang ya, tinggal dicoret yang 14 dibagi 14 itu 1, 0 di sini kita hilangkan sama ini, sama 0 ini 1. Nah, tinggal 0 1, 0-nya tinggal 1 ya, ini persennya hilang. Nah, di sini 0-nya 1 2 3 4 5 ya, 5 tambah 1 berarti ada 6 ya 0-nya, maka di sini adalah 1 juta ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, 00 ini rupiah. Jadi harga TV saat dibeli Farhan ini adalah Rp1 juta ya.
Ini easy banget ini soal nomor 8. Jika kalian masih bingung, silakan kalian tanya di kelas atau di e-learning atau di WA. Silakan kalian catat soal nomor 8 di buku catatan kalian. Kalau sudah, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, nomor 9. Zaki membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp4.660.000. Sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dan memerlukan biaya perbaikan Rp340.000. Selang beberapa waktu penggunaan, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.150.000. Ini rugi ya. Belinya Rp4.660.000, dijual Rp4.150.000. Presentasi Zaki mengalami kerugian sebesar. Oke, langsung saja kita jawab. Kita tentukan dulu ruginya. Di sini Rp4.660.000 ditambah dengan Rp340.000. Ini menghasilkan nilai 5 juta ya. Nah, kemudian dikurangi karena dijual Rp4.150.000, kita kurangi Rp4.150.000. Jadi 5 juta ini kita kurangi Rp4.150.000. Maka kerugiannya ini adalah Rp850.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah persentase Zaki mengalami kerugian, yaitu persentase kerugian. Oke, maka rumusnya di sini adalah Rp850.000 dibagi dengan 5 juta. Karena di sini 5 juta didapat dari ini ya. Rp4.650.000 ditambah dengan biaya perbaikannya ini Rp340.000. Jadi Rp850.000 dibagi dengan 5 juta Rp850.000 dibagi dengan 5 juta. Kemudian dikali dengan 1% karena persentase. Maka menghasilkan nilai 17%. Jadi Zaki mengalami kerugian sebesar 17% ya. Ini kasihan banget ya Zaki. Beli motor bekas harganya Rp4.660.000, lalu butuh perbaikan di servis. Biaya servisnya ini Rp340.000, lalu dijual seharga Rp4.150.000. Jadi kerugian yang dialami Zaki ini adalah 17%. Oke, gampang ya, ini masih easy ini. Oke, silakan kalian catat di buku catatan kalian soal nomor 9. Kalau sudah, lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, number 10. Di sini soal nomor 10 ini merupakan soal HOTS ya, atau High Order Thinking Skill, yaitu soal berpikir tingkat tinggi. Nah, seorang pedagang membeli 200 kg jeruk seharga Rp750.000. 80 kg jeruk tersebut dijual dengan harga Rp5.000 per kilonya. Sedangkan 110 kg dijual dengan harga Rp4.000. Sedangkan sisanya busuk. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah, yang pertama kita tentukan dulu harga setiap kilogram jeruknya ya. Di sini ada 80, ada 110 dan harga seluruhnya. Nah, kita tentukan dulu yang 80 kg jeruk, berarti 80 dikali dengan 5.000, maka hasilnya adalah 400.000. Yang kedua, 110 kg jeruk ini dikali dengan 4.000, maka menghasilkan nilai atau harga 440.000. Kemudian dijumlahkan ya, ini harga seluruhnya 400.000 ditambah 440.000, maka hasilnya adalah 840.000. Nah, di sini modal awalnya ini diketahui ya Rp750.000. Nah, berarti kita tinggal mengurangi hasilnya yang ini tadi, harga seluruhnya yaitu 840.000 dikurangi dengan 750.000. Nah, hasilnya ini adalah 90.000. Nah, maka pedagang tersebut untungnya itu adalah Rp90.000. Jadi pedagang ini mengalami keuntungan sebesar Rp90.000. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanya di e-learning atau di kelas atau di WA ya. Silakan kalian catat soal nomor 10 ini. Kalau sudah, lanjut soal nomor 11.